Halo Sobat Bisnis Kocok, We got you grow. Berjumpa lagi pada sesi bedah buku kali ini. Jadi pada sesi bedah buku kali ini kita akan membahas buku yang berjudul The Psychology of Money karya dari Morgan Housel. Oke, jadi kita sebelum masuk pada bagian sesi bedah bukunya, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya Alex, saya ditemani dua rekan saya, ada Mbak. Saya Okta dan saya Pria. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas buku karya Morgan Housel, lebih tepatnya pada bab 5, itu dengan subjudul Getting Wealthy versus Staying Wealthy. Oke, jadi pada bab 5 ini secara keseluruhan itu menggambarkan kesejajaran antara perilaku yang menghasilkan kekayaan yang melimpah dan perilaku yang menghasilkan kekayaan yang diperoleh. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan bab 5, terlebih dahulu mungkin kita membacakan contoh kasus ya yang ada pada bab 5 kali ini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin membacakan contoh kasus dari Mbak. Oke, dari Via dulu ya. Ini kasusnya ada di tengah-tengah ya. Jadi aku ambil dari kisahnya Rick Warren. Nah, Rick Warren ini sebelumnya adalah investor. Investor. Dia tuh sebelumnya berinvestasi bersama Warren Buffett sama Charlie Munger. Nah, setelah itu ketika mereka udah bersama-sama melakukan investasi, kemudian Rick ini tuh menghilang tanpa jejak. Nah, terus si Warren sama si Charlie ini tuh ditanyain sama salah satu siapa ya tadi namanya, investor juga, ditanyain kenapa kok si Rick ini menghilang gitu. Nah, terus si Charlie sama si Warren tuh berkata, sebenarnya tuh saya tahu, saya sebagai Warren, kalau saya dan Charlie itu bakalan jadi orang kaya. Tapi Rick Warren ini dia tuh terlalu terburu-buru. Kayaknya tuh terlalu terburu-buru. Nah, jadi kalau si Charlie sama si Warren ini meyakini kalau dia bisa kaya, nah jadi dia nggak terburu-buru waktu investasi itu. Nah, yang terjadi itu adalah si Rick Warren ini ketika terjadi krisis pada tahun 1973 sampai 1974 dan harga saham turun hampir 70%. Nah, dia tuh menjual sahamnya ke si Warren tadi gitu. Jadinya kan ya rugi kan. Oh ya. Jadinya si Rick ini dia orangnya mungkin nggak sabaran ya. Jadi tergesa-gesa. Jadi dia nggak menunggu momentum timing yang tepat ya. Jadi pada saat krisis dia langsung menjual sahamnya itu. Terus dari Warren Buffett ya, yang menerima saham itu jadinya sukses karena menerima saham. Iya, karena pada waktu itu si Warren tuh membeli per lembarnya tuh di bawah $40.000. $40. Jadi pada saat nilai sahamnya naik, tentunya saham yang diperoleh sama Warren Buffett juga naik. Dijual. Oke, mungkin kita lanjut ke kisah yang berikutnya mungkin dari kalau menurut apa di sini apa nambahin ya, Kak ya. Jadi seperti yang Kak Fia tadi bilang, kalau misalnya berbicara mengenai investasi. Nah, setelah Okta baca di buku ini di bab kelima ini, terus kan Okta menyimpulkan nih intinya tuh di bab 5 ini yang Okta dapat dari contoh-contoh cerita, salah satunya cerita yang diceritakan oleh Kak Fia. Nah, di sini yang Okta dapat itu kayak pentingnya faktor psikologi dalam menjaga kekayaan. Jadi sikap mental yang tepat seperti ketekunan, disiplin, dan keberanian untuk menghadapi resiko menjadi faktor penentu dalam mempertahankan kekayaan jangka panjang. Nah, contohnya itu kayak investasi tadi kan, si Warren Buffett kan dia yang berinvestasi ya tadi. Nah, itu tuh menurut Okta itu tuh dia berinvestasi untuk kekayaan jangka panjang. Jadi untung banyak di dia gitu sih. Mungkin kalau mau nambahin dari Mbak Okta sendiri, itu berarti pentingnya investasi jangka panjang ya. Iya, betul. Bukan aja investasi jangka pendek yang investasi terus langsung menginginkan hasilnya. Iya. Oke, dari saya sendiri mungkin ada satu kisah yang menarik. Ini dari dua investor yang berbeda, yaitu
Jesse Livermore dan Abraham Germansky. Jadi Jesse Livermore dan Abraham Germansky ini merupakan dua investor yang sukses. Tapi keduanya itu mempunyai bisa dibilang itu keberhasilan yang berbeda. Jadi sama sih seperti yang kisah yang tadi Mbak Tia bilang. Itu Jesse Livermore itu lebih tidak tergesa-gesa saat melakukan investasi, sedangkan si Abraham Germansky ini merupakan satu orang yang tergesa-gesa gitu saat mengambil keputusan. Jadi investasinya itu bisa dibilang tidak berhasil seperti itu dibandingkan Jesse Livermore. Jadi dari kisah ini bisa diambil kesimpulan sih bagaimana cara kita mencapai kesuksesan dan juga bagaimana cara kita mempertahankan kesuksesan yang diperoleh. Oke, kita masuk ke pelajaran yang bisa diambil ya. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin pelajaran yang bisa diambil dari bab 5 sendiri ini adalah bagaimana cara kita mempertahankan kesuksesan atau kekayaan yang telah kita peroleh. Selain kita, bagaimana kita mencapainya. Hal ini mungkin saya dapat dari beberapa kisah yang dari bab 5 ini, di mana banyak kisah di bab 5 itu bagaimana banyak kisah yang kesulitan, bagaimana mereka mempertahankan kekayaan atau kesuksesan yang telah mereka raih. Mungkin dari teman-teman sendiri ada pelajaran mungkin yang bisa diambil dari bab 5 ini. Kalau dari aku sih yang bisa diambil tuh selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang kita ambil sekarang itu bisa berdampak juga di masa depan kita. Oke, berarti sebelum kita, kalau bisa dibilang kesimpulannya, sebelum kita melakukan sesuatu itu dipikirkan dulu ya. Iya, matang-matang dulu. Dari Mbak Tia sendiri? Kalau dari aku, mulai dari sekarang, marilah kita menciptakan fondasi yang kuat untuk tetap kaya dalam hidup kita. Jadi berinvestasi atau memperkaya diri gitu. Terus dengan menggabungkan kebijakan finansial, sikap positif dan pandangan yang lebih luas tentang kekayaan dan kebahagiaan yang sejati. Oke, mungkin sebelum kita menutup sesi bedah buku kali ini, kami dari Coldshop ingin memperkenalkan produk-produk yang mungkin bisa membantu bisnis rekan-rekan bisa berkembang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memperkenalkan produk dari Coldshop sendiri? Oke, sebenarnya kalau dari Coldshop itu banyak banget, ada di beberapa cabang juga ya Pak, di seluruh Indonesia. Kita tuh ada printer barcode, terus ada printer kasir, terus di belakang itu juga ada scanner. Kalau dari teman-teman nanti juga mau custom nih, mau custom label, custom kartu, custom banyak, kita juga bisa. Betul banget. Untuk keperluan kasir kita juga selalu ready, ada printer, scanner, pokoknya semuanya ada, suppliesnya juga always ready. Dari teman-teman mungkin kita sekarang ready juga pakai komputer kasir. Oh iya, pakai komputer kasir. Kalau teman-teman nggak mau ribet nih beli satu-satu printer, scanner, itu bisa langsung pesan yang pakai komputer kasir karena itu udah lengkap sama komputernya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi mau cari printernya sendiri atau scannernya sendiri, bisa langsung beli yang paketan. Mungkin sekian pembahasan bab 5 dari buku karya Morgan Housel. Saya dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih.